Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Maka mari kita syukuri nikmat sehat ini, tentunya sebagaimana apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwasannya syukurnya itu tidak cukup dengan alhamdulillah, ditambah lagi tidak cukup dengan itu, tetapi juga kita menggunakan nikmat-nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat syukur yang sebenarnya. Karena banyak orang beranggapan bahwasanya nikmat itu hanya berupa harta. Nek gak duwe duit berarti ra diwehi nikmat. Padahal sehat sendiri itu kekayaan yang luar biasa. Jenengan milih sugih apa sehat? Ngalak milih sugih ya sehat lah ngono. Nah, tapi nek dikon milih sehat sih. Soalnya awak dhewe masih duwite akeh nek gak sehat iki gak iso ngrasane apa-apa ya. Leres mboten? Loh, tiam asam aurat iku lho bingung. Sek siji lho iki. Lagi siji iki urung kabeh gitu kan. Makanya kita syukuri. Jadi nikmat itu tidak hanya harta, tahta, atau yang semisal. Sehat yang saat ini kita miliki itu nikmat yang luar biasa. Maka benar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat yang banyak manusia melalaikannya adalah as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat lan waktu luang. Tapi alhamdulillah, meskipun ini hari Sabtu bukan hari libur nasional, ya, tapi kita bisa hadir di tempat ini. Dan mohon maaf, yang biasanya hari Ahad timbang sesuk kok libur maneh wis suwi enggak ketemu, mohon izin dimajukan karena besok hari Ahad ada tes santri di tempat kami, maka terpaksa harus kita majukan. Dan beberapa waktu lalu libur karena qadarullah, Allah masih menguji dengan sakit, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan dosa kita digugurkan oleh Allah. Soale watuk zaman saiki ku rodok suwi. Leres mboten? Mbiyen 2 dina bablas. Nah saiki pinten? Lho jenengan kok pengalaman. Wis padha-padha wae lah. Tapi kita syukuri. Mudah-mudahan itu semua menjadi penggugur dosa-dosa kita semua. Amin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad, yang mana kita masuk pada bab memohon kepada Allah akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia,
Pada pembahasan pertama mu'alif menuliskan dengan salah satu doa. Karena sejatinya senjata seorang mukmin itu adalah doa. Dalam kitab Ad-Da' wad Dawa disebutkan ad-du'a silahul mukmin. Donga iku senjatane wong mukmin. Saestu Pak, doa inilah senjata kita. Bahkan kalau kita mau kembali mengingat-ingat dari takbiratul ihram sampai salam di dalam sholat itu isine doa. Leres nggih? Doa iftitah. Bahkan Al-Fatihah juga. Doa ruku, doa sujud. Wis kembarang sampai sebelum salam itu semua isinya doa. Dan ini memang senjata kita. Karena kita ini makhluk yang lemah. Wa khuliqal insan dha'ifa. Allah itu menciptakan kita sebagai makhluk yang lemah. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak doa. Di antara doa yang diminta oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka sihhata. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kesehatan. Wal iffata, dan penjagaan dari pelanggaran. Wal amanata, dan amanah. Wa husnal khuluqi, dan akhlak yang baik. Waridho bil qadari, dan ridho atas ketetapanmu. Berapa yang kita minta di sini? Siji, njaluk nopo? Sehat. Loro, penjagaan. 3, amanah. 4, akhlak yang baik. Yang kelima, ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menyebutkan salah satu sebab kesembuhan itu juga di doa ini, Pak. Makanya la ono istilah ruqyah syar'iyah. Juga ada doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah yang tiap pagi kita diperintahkan untuk membaca zikir pagi. Ada zikir doa, apa isinya, Pak? Allahumma afini fi badani. Loh, niku disuruh baca, kita minta kepada Allah kesehatan. Sungguh dengan sehat ini, Pak, kita bisa melakukan berbagai kewajiban yang mungkin belum bisa dilakukan oleh orang yang sakit. Ya. Maka mintalah kepada Allah kesehatan, baik jasmani ataupun rohani. Nah, jenengan sakit lah hari ini nggak bisa datang toh. Ya. Kecuali yo panu kadas kura beda maneh. Ya. Minta, termasuk minta juga agar Allah menjaga diri kita dari segala pelanggaran atau juga meminta-minta atau yang lainnya. Termasuk amanah. Amanah itu apa? Sekarang itu ngelek sing amanah iku rada angel. Leres mboten? Ya. Maka minta kepada Allah hal ini juga. Termasuk wa husnal khuluq, akhlak yang baik, minta kepada Allah. Agar Allah memberikan kepada kita akhlak yang baik. Waridho bil qadari, dan ridho kepada ketetapan Allah. Ridho dengan takdir Allah, khairihi wa syarrihi, yang baik atau yang kelihatannya tidak baik. Semua yang Allah tetapkan kepada kita itulah yang terbaik. Maka minta agar kita ridho, Pak.
Ya, minta agar kita ridho dalam menghadapi hal tersebut. Tidak hanya sabar loh Pak, tapi ridho. Iki tingkatannya sak dhuwure loh iki. Wong sabar iku kadang-kadang ya sabar, tapi ya kadang-kadang seurung minta keridhoan ini. Ya. Daripada kita iku legowo. Ademne awak dhewe wis legowo, yakin inilah yang terbaik. Insya Allah dalam menjalani hari-hari bisa lebih baik. Ya wis iki wis sing paling apik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mu'allif mengajak kita untuk berdoa mengingat apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Bahwasannya untuk memiliki akhlak yang baik itu juga diantaranya dengan berdoa selain berikhtiar. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain di antara doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Doa apa ini? Nah, ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus penciptaanku, maka perbagusilah akhlakku. Benahi atau baguskanlah akhlakku ini. Maka ma'asyiral muslimin, hadis ini juga memberikan penjelasan pada kita. Cantiknya wajah itu tak menjamin bagusnya akhlak. Ya, ini harus kita perhatikan. Good looking, nah istilah zaman sakniki belum tentu good attitude, belum tentu akhlaknya baik. Makanya untuk para ummahat juga, untuk para akhwat yang belum menikah, jangan hanya mencari yang good looking gitu loh. Cukur gelek sing penak dipandang yo trai yo nek iso yo ganteng, yo agamane apik, yo akhlake apik, yo sugih, yo wis sembarang lah. Nah, tapi nek enek nek gak enek yo kan ya rada angel to model-model kados ngoten iki. Nah, setidaknya carilah yang akhlaknya bagus, agamanya bagus. Jangan hanya mohon maaf, wo iku hafal Al-Qur'an 30 juz, hafal Al-Qur'an 30 juz juga belum jaminan 100% akhlaknya baik. Tapi minimal luwe apik, sing akhlake elek tur gak hafal Al-Qur'an ngono lho. Leres mboten? Loh, karena orang munafik juga menghafalkan Al-Qur'an. Paham? Maka sekali lagi ini, ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus penciptaanku, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa ini? Al-Qur'an. Ras? Masya Allah, Jam Al-Ghafar saiki luwih maju ya, langsung nyambung. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, Masya Allah ini. Sebagaimana Allah telah memperbagus penciptaan kita, maka yang kita minta fa ahsin khuluqi, ya Allah, baguskanlah akhlakku ini. Ini doa. Salah satu doa yang lain, Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepadaku akhlak yang baik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Dan palingkanlah dariku segala akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang dapat memalingkan dariku dari segala akhlak yang buruk itu kecuali engkau, ya Allah. Hafal doa ini? Hafal? Sering dibaca? Ayo sampai tas kerungu endang.
Nggak harus hafal, Nabi memerintahkan kita baca. Suwe-suwe lah hafal toh. Ya. Kita baca doa ini, nggak apa-apa jenengan sambil baca. Ya. Minta kepada Allah agar ditunjukkan kepada akhlak yang baik, dimudahkan melaksanakan akhlak yang baik. Karena ada orang tahu itu baik, tapi untuk melaksanakan juga sungkan karena tonggone gak ngelakoni. Leres? Selain minta ditunjukkan jalan yang baik, akhlak yang baik, minta juga agar kita dimudahkan dalam apa tadi? Mengamalkan akhlak yang baik. Termasuk doa yang lain yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk. Wal a'mal, amal yang buruk. Wal ahwa, hawa nafsu. Karena kita tahu inna nafsala ammaratun bisu, hawa nafsu itu mengajak pada yang buruk. Wal adwa, dan segala penyakit. Loh, ini yang kita minta. Hafal nggih? Hafal, tulis ya. Tulis. Arabe rong hafal, intine doa iki mau njaluk apa sebenarnya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk, ya, kemungkaran akhlak, dari amal yang buruk, hawa nafsu dan penyakit. Berarti doa ini mengajak kita berlindung dari 4 hal yang semua ini buruk. Jelas niki? Alhamdulillah kak paham. Subhanahu wa ta'ala, ngapunten iki ono titik ya. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh muallif dalam bab ini, bahwa kita diperintahkan memohon kepada Allah akhlak yang baik. Terus seperti apa akhlak yang baik itu? Disebutkan di dalam hadis berikutnya. Muallif membawakan sebuah hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan sekali lagi ini terdapat dalam Adabul Mufrad, nanti bisa dibaca. Ada 2 riwayat diantaranya disebutkan, ini riwayat Imam Ahmad, di mana Sa'ad bin Hisham bin Amir, beliau mengatakan, aku menghadap, ya, qala ataitu Aisyah, aku mendatangi menghadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Fakultu, dan aku bertanya pada Aisyah. Insyaallah dalam pelajaran sirah sudah disebutkan Aisyah ini anak siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Ummahatul Mukminin. Ya ummal mu'minin, wahai ummul mu'minin, akhbirni, kabarkan kepadaku, bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka beliau berkata, kana khuluquhul Qur'an, bahwasannya akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Ama taqra'ul Qur'an, tidakkah engkau membaca firman Allah? Allah Jalla wa Ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa Rasulullah itu
memiliki akhlak yang baik. Hadis yang kedua, disebutkan datang beberapa laki-laki mendatangi Aisyah dan semua bertanya, ya, di antara mereka bertanya, ya ummal mu'minin, wahai ummul mu'minin, maka khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana khuluquhul Qur'an, akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Taqra'una suratal mu'minin, apakah kamu membaca surat Al-Mu'minun? Ya. Ini kata Aisyah. Maka Aisyah kemudian melanjutkan, Iqra' qad aflahal mu'minun, bacalah surat Al-Mu'minun, ya, sampai ayat yang kelima. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, hakadza, inilah kana khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, inilah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di antara akhlak baginda Rasulullah terdapat dalam surat apa tadi? Al-Mu'minun. Ayat berapa? 1 sampai 5. Ma'asyiral muslimin yang dimutaala. Maka mari kita sedikit membuka, memahami tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu marilah kita sejenak mengingat bahwasannya memahami, mempelajari seputar akhlak bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi lebih dari itu adalah untuk diamalkan. Kita tahu yang baik itu mana, yang buruk itu mana, bukan sekedar sebagai pengetahuan, tapi agar kita bisa menjalankan. Sing apik ya dilakoni, sing elek ditinggal apa dibuang, ya wis karo-karone. Dan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara ibadah kita mengikuti baginda Rasulullah. Dalam mencintai Allah kita juga mengikuti bagaimana cara yang diajarkan Rasulullah. Termasuk dalam segala hal, segala aspek kehidupan. Termasuk bermuamalah Bapak Ibu. Bermuamalah dengan cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai menerjang batasan-batasan. Nah, termasuk dilut engkas. Ya, besok hari apa? Ahad. Tanggal berapa? Nah, tanggal berapa? 25. 25 napa? Oh ya wis, cuma takon tok. Ya. Silakan bermuamalah tapi jangan kebablasan. Maka bermuamalah silakan, tapi ikuti apa atau bagaimana Rasulullah bermuamalah. Leres nggih? Paham niki? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pernah menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat apa ini? Al-Quran. Masya Allah.
Jamaah Al-Ghafar iki saiki. Jan insyaallah. Surat ke-33. Nah, surat napa niki? 33. Nah, iki buka iki. Buka ya. Ben pisan-pisan buka Al-Qur'an. Ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Makanya kalau mohon maaf, Rasul kita itu sudah mengajarkan kepada kita bagaimana akhlak yang baik itu dalam segala aspek, Pak. Termasuk dalam mendidik anak, ya, dalam berumah tangga, wes sembarang kalir. Makanya sebenarnya umat Islam itu bukan kok kekurangan teladan, kurang baca. Umat Islam kan sekarang kadang-kadang seolah-olah Rasulullah nggak mengajarkan bagaimana cara mendidik anak. Padahal Rasul telah mengajarkan semuanya ini. Ya. Dia sibuk belajar teori barat, lupa belajar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajar berbagai teori, Rasul sudah ngajarkan. Allah sendiri yang menegaskan telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah. Sayangnya awak dhewe iki kurang moco. Apalagi mohon maaf, sebagian umat Islam buka Al-Qur'an iku rada abot dhisekan. Al-Qur'an itu padahal Arab gondrong loh, Pak. Dudu Arab gundul. Ini Arab gondrong wae males maca apa meneh Arab. Aja sampai awak dhewe termasuk lho niki, saestu. Al-Qur'an iku koyok-koyok iku koyok keris ngono lho, Pak. Metune gur sak ulan pisan ngono lho. Nek keris metune ulan kok ngerti? Lah Al-Qur'an metune ulan lho. Rada gak patek beda ya, tapi mending lah timbang gak tahu buka blas ngono lho. Nah, saestu lebih baik daripada gak tahu buka, tapi ayo dibuka, ora gur dibuka diwaca, ora gur diwaca dipahami ayate. Ya. Kalau kita membuka dalam tafsir para ulama sebelum mereka membawakan, ya, menulis kitabnya, sebagian ditulis di depan-depan itu Al-Quran diturunkan itu diantaranya liyu'mala bih, untuk diamalkan. Apa awak dhewe iso ngamal nih, nek awak dhewe nggak ngerti isine. Leres mboten? Berarti awak dhewe ben iso ngamal nih kudu ngerti isine. Ben ngerti isine awak dhewe kudu maca. Isih rung paham takon ngaji yo. Ini diantaranya. Ya, Rasulullah telah memberikan suri teladan yang baik kepada kita semuanya. Dan Rasulullah menegaskan innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Aku diutus menyempurnakan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sebutkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa yang disampaikan oleh Aisyah terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat berapa? 1 sampai 5. Mari kita buka surat Al-Mu'minun. Yang enggak bawa HP boleh membuka Al-Qur'an. Di atas ada itu kayaknya. Yang sudah membuka minta tolong dibaca Arabnya. Salah satu. Kalau enggak salah satu engko salah kabeh ra apa-apa. Monggo salah satu baca Arabnya. Monggo, yang muda. Ayo monggo.
cekap. Jazakallah khair. Monggo yang lain yang rodok sepuh baca terjemahnya. Nah, iki insyaallah aman. Makan sing rodok sepuh mawon. Monggo sing radi sepuh. Sepuh niku umur pinten to, Pak? Diarani sepuh niku umure pinten? Niki sejenak tambahan niki. Kata Imam Al-Qurtubi 40 munggah iku wis sepuh. Berarti wis rata kabeh. Nah wis. Monggo. Silakan salah satu dibaca terjemahnya. Cukup. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Banyak dalam ayat disebutkan tentang orang-orang yang beriman itu beruntung. Ya. Kenapa? Kalau kita melihat banyak dalam firman Allah, wa basyiril ladzina amanu, sampaikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Termasuk dalam firman Allah, wal asr innal insana lafi, sungguh wis menungso niku kabeh rugi illal ladzina amanu, kejaba wong-wong kang padha iman. Berarti wong sing iman iku enggak rugi. Nek enggak rugi berarti beruntung. Paham? Jelas niki? Dan seterusnya itu. Jadi beruntung orang-orang yang beriman itu. Sangat beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Allah berikan kepada mereka keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Dan mereka itu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itu khusyuk dalam salatnya. Ini akhlak yang baik yang disebutkan oleh Aisyah, bahwasannya salatnya khusyuk. Khusyuk niku napa, Pak? Tenang, ya. Khusyuk dalam apa ini? Salat mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka banyak hadis agama kita, makanya dalam ayat-ayat berikutnya nanti disebutkan orang yang khusyuk dalam salat itu alladzina yaritsunal firdaus hum fiha, mereka akan dimasukkan ke dalam surga firdaus, kekal di dalamnya. Makanya setan akan berusaha menjadikan kita enggak khusyuk dalam sholat. Makanya kadang-kadang awak dewi ki wis usaha khusyuk tapi yo angel isekan. Takbir ngono ujug-ujug wis salam lho, wis salam. Iya nggak sadar awak dewi. Termasuk juga kadang-kadang mohon maaf gitu ya. Sadurunge sholat gak ngantuk waya takbir ongap-angop. Jenengan masuk di dalamnya? Nah, mudah-mudahan saya tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, sekali lagi, karena agungnya khusyuk dalam sholat, maka syaitan berusaha menghilangkan kekhusyuan dari orang yang sedang sholat. Bahkan ada syaitan yang spesialis khusus aktivitas yang ganggu kekhusyuan sholat loh. Jadi gak menungso tok nek duwe spesifikasi khusus, fulan ahli reparasi mobil, fulan ahli napa ghibah, gak usah. Lho setan iki ana sing duwe spesialise napa? Ganggu, ya, mencoba mengganggu kekhusyuan orang yang sholat
disebutkan dalam sebuah hadis, anna Utsman bin Abil As, dari Utsman bin Abul As, ya, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Ya Rasul, aku sering diganggu setan dalam salat sehingga bacaanku menjadi kacau karenanya. Makanya kadang-kadang lah akbut itu kadang-kadang terus. Kadang-kadang lagi maca wis buyar. Ya. Kadang-kadang imam maca awak dhewe nglamun. Jenengan masuk sing ndi? Oh, kabeh ngono. Ya berat iki. Loh, saestu Pak, kadang ketika kita takbir Allahu Akbar, mantun maca doa iftitah sambil ngrungono imam maca. Lha iku lho saking khusyuke enggak sadar sing diwaca imam apa? Bukan saking khusyuke lho iki, saking. Loh iya Pak. Loh ini enggak jenengan tok saya ngalami, sahabat Nabi yo ngalami ngoten lho. Jadi di zaman Nabi, sahabat Nabi ini beliau mengatakan, aku sering diganggu syaitan dalam sholat sehingga bacaanku kacau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzaka syaitanun yuqalu lahu khanzab. Ya, itu memang syaitan, namanya khanzab. Ngerti nggih? Mangke ini ujian akhir, nek ono soal ngene jawaban ini iki. Lho bae enek soale. Ya, bae Masjid Mushola Al Ghafar ngekeki soal ngoten lho. Sinten namine wau? Nah, jenengan ku iso cerita ning putune. Nah, dadi nek dongeng pengantar tidur enggak usah si kancil nyolong timun, critakno iki lho. Jenengan enggak teko dina iki ora ngerti. Ini diantaranya. Jadi ono sing spesialis untuk mengganggu orang yang sholat, mengganggu kekhusyuan orang sholat. Ya, bahkan kita semua pernah sahabat Nabi aja pernah merasakan hal ini, gitu loh. Faida ahsastahu fata'awadz billah minhu. Makanya jika engkau mulai merasakan, segeralah mohon perlindungan kepada Allah darinya. Watfil ala yasarika salasan, lalu meludah ke sebelah kirimu 3 kali. Qala fa fa'altu dzalik fa adhabahu Allahu anni, maka aku pun melakukan hal tersebut lalu Allah menghilangkannya dariku. Insyaallah ini sudah dijelaskan oleh guru-guru kita, termasuk di sini taklim khusus untuk masalah ini juga ada. Jadi nggak perlu diperinci. Intinya ini, bahwasannya ada syaitan yang spesialis mengganggu kekhusyuan sholat kita. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan itu berusaha menyelinap Pak dalam sholat-sholat kita, ganggu kita semuanya. Sebagaimana disebutkan pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, idza nudiya lis-shalah adbara syaitan, jika dikumandangkan azan untuk sholat, syaitan akan lari sambil walahu dzurab, terkentut-kentut itu. Hatta la yasma'u ta'dzin, sampai dia tidak mendengar suara azan. Fa idza qadan nidaa aqbal, apabila panggilan azan selesai, kembali setan itu. Hatta idza thuwiba bis sholati adbar, dan bila iqamah dikumandangkan, setan kembali berlari. Hatta idza qadat taswid aqbal, nek komate mari balik maneh. Hatta yahtira bainal mar'i wa nafsih, sampai ya setan itu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, uzkur kadza, uzkur kadza, ingatlah ini, ingatlah itu. Makanya salah siji guyonane tiyang Jawa niku,
nek barangmu ilang salato. Guyonane wong iki ora bener lho. Tapi guyonane wong Jawa iku nek barangmu ilang salate engko lak kadang-kadang eling ngono lho. Soale awak dhewe nek salat yo weling-eling sembarang ngoten lho. Ini. Lima lam yakun yadhkuru hatta yadhalla ar-rajul la yadri kam shalla. Dan terus saja dia melakukan godaan itu hingga seseorang tidak sadar lagi berapa jumlah rakaat yang dilaksanakan dalam sholat. Untung awak dewi jamaah. Dadi manut karo imam, jajal sholat dewi. Iki mau wis ping piro, iki sujud apa duro, iki sujud ku wis ping. Lho, leres mboten? Lho, tenan iki. Setan berusaha, Pak. Agar kita hilang kekhusyuannya, karena khusyuk ini perkara yang agung dalam agama kita. Bahkan dalam surat Al-Mu'min dalam di bawah-bawahnya disebutkan itu tadi yang kita bahas. Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha. Masya Allah ini. Maka nih setan gak pengen awak dhewe mlebu surga. Setan akan berusaha ganggu kita, menggelincirkan kita. Lantas bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam solat kita? Yang pertama, ya, hendaknya kita menghadirkan dalam diri bahwa kita sedang menghadap Allah, atau dalam bahasanya ini ihsan, ya, menghadirkan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, engkau berinteraksi gitu loh. Dan jika engkau tidak melihatnya, ketahuilah fa innahu yarak, Allah itu melihatmu, Allah tahu. Ya. Allah tahu. Ini yang pertama, menghadirkan dalam diri kita bahwasannya Allah melihat kita. Menghadirkan bahwasanya kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah. Ketahuilah, sesungguhnya salah seorang dari kalian jika berdiri dalam salat maka ia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Ini Bapak Ibu. Yang ke berapa sekarang? 2. Hadirkan dalam hati kita seolah-olah ini sholat yang terakhir, Pak. Contoh ngoten loh. Jenengan kalau pertemuan dengan seseorang itu pertemuan terakhir, pasti ingin menjadikan momen itu momen yang paling berharga. Leres mboten? Sama dalam sholat, jadikan itu sebagai ibadah terakhir kita. Makanya nek masalah ibadah, ya, angen-angeno anggepo iki ibadah terakhir awak dhewe. Nek masalah tandang gawe, angen-angeno nek awak dhewe bakal hidup sak lawase. Tapi aja diwalik. Nek wayah salat alah sesuk ono waktu aja sampe. Nek wayah tandang gawe lah nek aku mati piye tes percuma tandang gawe loro-loro. Aja sampe diwalik niki. Soale wonten lho Pak tiyang kados ngoten niku. Nyapa to mergawe soro-soro, lah nek sesuk mati duwite sapa sing nggawa. Akhire ora tandang, mangan turu wis. Ini yang terjadi, naudzubillah. Makanya kadang ada orang model tipe-tipe kayak gini, masih wis rapi gak gelem tandang gawe. Akhire sing mergawe bojone sing wedok wis. Sing lanang mandor, cemepak, mari kopi cemepak, gak tandang gawe, kuatir lalai dari akhirat. Waduh, sangel ngene iki. Sahabat Nabi ya mergawe gitu kan ya,
Bahkan Nabi itu ada yang sampai apa menjual apa? Kayu bakar. Lho ngono lho. Enggak apa-apa mergawe yo. Pae waya salat lereno sik ngono lho dilut. Karena ada loh Pak tipe-tipe orang model kayak gitu loh. Akhirnya yang wanita, yang perempuan akhirnya direwangi jualan. Sing lanang isuk ngopi terus ya kayak mandor lah, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kalau ibadah itu anggaplah hadirkan bahwasanya ini seolah-olah sholat terakhir kita. Tapi ini urusan dunia kerja sing semangat. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mergawe manfaat ora? Manfaat. Nah, dhewe gak tandang gawe sedekah karo apa? Ya memang iso karo senyuman. Tapi di masjid ya ora dadi kok nek disenyumi tok. Leres mboten? Amburi ku jenengan senyumi dadi apa ora? Anak istri kita kasih makan sama apa? Nah, Jal. Bersemangatlah dalam mencari nafkah, ibadah itu. Ya, tapi nek waya adzan zuhur ya lereno sik dilut gak suwi kok. Berapa menit to zuhur niku? 15 niku nek jamaah. Ane ning omah lak kulhu karo ina atau ina. Patas to. Ya, bersemangat. Lah kalau kita ibadah salat, idza kumta fi salatik fasalli salata muwaddi'in. Jika engkau salat maka salatlah seperti salatnya orang yang hendak berpisah. Nah ini ibadah terakhirku piye? Maka kita akan berusaha menjadikan ibadah ini ibadah yang sangat bernilai, kualitas. Ya, itu yang harus kita hadirkan. Sholatnya orang yang hendak berpisah itu maksudnya apa? Sholatnya orang yang mau meninggal atau sholat yang terakhir itu loh. Makanya Imam Ibnu Rajab menyebutkan dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, walidzalika umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalliya sholata muwaddi'in. Oleh karena itu Nabi perintahkan untuk sholat dengan sholat perpisahan. Li'annahu manistash'ara annahu muwaddi'un bi sholatihi atqanaha ala akmali wujuhiha. Karena orang yang beranggapan kalau ini sudah sholat terakhirnya maka dia akan bersungguh-sungguh. Ya, orang ini akan benar-benar menghadirkan nilai ibadah dalam sholatnya, nggak sembarangan. Kayak gini loh Pak, jenengan nate gerah, nate loro sakit, ndonga njaluk sembuh lak tuwenanan to, tenan apa ora? Direwangi tahajud to, njaluk sembuh, nek wis waras. Ya itu Pak, karena kita lagi nih sholat terakhir ku piye, maka sholatnya akan lebih diusahakan lebih baik daripada sholat-sholat yang lain. Ya. Dia akan menyempurnakannya, bahkan iso sujute disuwekno, ruku'e disuwekno. Ini sholatnya orang terakhir. Ya. Yang ke berikutnya berapa? 3. Berusaha memahami isi bacaan dalam sholat. Berusaha minimal iku sik wis doa iftitah ngerti maksude, Al-Fatihah ngerti maksude, doa ruku ngerti maksude. Jenengan lak sampun ngertos toh? Alhamdulillah. Maka kalau sudah enggak ngelamun Mbak, imam baca surat itu awak dhewe enggak ngelamun gitu loh. Napa malih jenengan ngerti arti atau maksud ayat yang dibaca oleh imam. Lah imam itu kadang-kadang nangis toh. Jenengan milu nangis. Oh malah bingung. Nyapa kok nangis. Ya masalah awak dhewe enggak paham napa sing dikarepne dalam ayat itu gitu loh. Makanya monggo nggih ngaji tafsire titik-titik. Alhamdulillah Ustadz Dedi nggih kajian tafsir nggih sampun jelaskan titik-titik. Ya sing sabar.
ya, nyinaoni sing sabar alon-alon, ya sak ayat demi ayat, ya. Mben nek dibaleni nek aja gelo kok dibaleni meneh. Wong durung dibaleni jenengan rung paham. Nek Mas ya wis paham kadang ya urut diamalne. Nah, ngoten lho. Ya. Jadi berusaha untuk memahami isi dari bacaan dalam sholat kita, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain berusaha memahami isi bacaan dalam sholat mulai takbir sampai salam, yang berikutnya berapa ini? Nah, wis piro terserah jenengan tulis nomor piro. Pokoknya kula ngomong berikutnya. Berusaha menghindari hal-hal yang menjadikan konsentrasi orang di sekitar kita. Berusaha menghindari hal-hal yang mengganggu konsentrasi orang yang di sekitar kita. 1. Ki Dilut Engkas 2024. Masih orang masuk 2023. Kaos iku Dilut Engkas akeh sing teko. Kaos gambar iki hati-hati niki, saestu. Kok gambar atau wong tulisan yang ganggu konsentrasi? Sing sarungan terus tulisannya sekek ngisor, deloken mburine jenengan, ngelirik pora. Nah, dilirik pora. Apa meneh tulisannya cilik terus warna emas? Ndelilang nemen lan. Opo tulisan iku? Lho saestu Pak, maka usahakan ben gak ganggu sing ning mburine awak dhewe, tulisane iku sekek dhuwur apa sekek ngarep. Ya. Diusahakan. Ben yo iki gak ono gak ditulis ning kayak kitab-kitab ngono gak nemu jenengan. Tapi kan yang mengganggu. Benar ya? Salah satunya ini. Mungkin ning ngarep kan gawe jubah-jubahe enggak ono tulisane kan ning ngisor. Nah, ning awak dhewe kan gawe sarung. Biasane leres nggih. Lan sarung iku nek ono tulisane, malah jenengan bantu promosi napa jenengan di-endorse. Lah mboten to. Ya. Taruh atas. Tat iki sarungku larang lho, tate maneh sing mburi gak ngerti. Wis to, Pak. Mas yo tulisane gur 3 huruf, saiki dhuwur. Napa tulisan 3 huruf iki? Kok ngerti? Ya. Saiki dhuwur apa saiki ngarep? Saestu. Kok jenengan kula yo kadang-kadang nggih, ya Allah, kan gitu. Napa meneh tak napa sarung sing napa niki jenenge tenun nggih napa-napa niku. Iku biasanya tulisannya rada dawa. Nah, gede pisan. Ya. Ngisor dhuwur enek saking ngarep wis. Leres mboten? Lah enek to sarung modele ngoten ngisor dhuwur saking ngarep wis. Wong ngarep mburi enek. Saking pinggir. Biar enggak ganggu, termasuk ibu-ibu ada mukena itu biasanya dari travel atau apa ya. Nah, nek iso tulis nek gene omah lah iku nek gene masjid waktu salat tarawih atau apa pakai yang enggak tulisan, polosan ae lah. Nah, sing polosan ae. Biar enggak ganggu orang di belakang kita. Ngelirik Pak saestu. Apa meneh kaos sing tulisane gedhe mburi, kaos riayan. Nah. Apa meneh tulisan liya-liyane. Ya. Nek ono tulisane, alhamdulillah sekarang kan ada kan model-model apa itu namanya? Rompi kan ya? Ya itu digawe ya. Ya. Enggak apa-apa jenengan nggih kaos modelan enggak apa-apa, tapi nek wayah salat usahakan biar orang di belakang kita tidak agar bisa meraih kekhusyuan itu loh. Ya. Kita membantu orang yang ada di belakang kita. Termasuk mohon maaf parfum. Yang bapak-bapak mohon maaf ngapunten iki. Jangan sampai orang di samping kita gur nengos ngewo melengos senengen gara-gara satu enggak parfuman. Kadang ada loh orang-orang mohon maaf Pak saestu nok masjid itu enggak perhatian dengan masalah ini. Kalau kita lihat sholat Jumat salah satu sunnahnya apa? Kenapa Pak?
kita akan kumpul banyak orang dan termasuk adab ketika akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngadep pejabat wangi kok. Terus ya ini kita akan kumpul banyak orang pakai parfum. Kalau bisa parfum yang, ini mohon maaf ya, pakai parfum yang familiar dengan hidungnya orang di sekitar kita. Mohon maaf ini. Ono parfum iku sing karo wong Jawa enggak familiar karo hidung-hidung orang Jawa iku. Jadi bagi orang negara lain enak, tapi bagi orang Jawa, wah mbune ngene iki terlalu bukannya gak yo apa ya ngono kejane. Mbah lah pokoke ngono. Sing umume wae lah gitu. Saestu Pak, kalau ada bau enggak enak, kita sholat itu ate gak dijejeri kok rapatne soft. Apa gak dijejeri sesuk ngerti wong iku sing ambune rapate enak ya iki kudu menyempurnakan sop ini mburi yo piye kan gitu. Serba salah kan? Maka ayolah ya. Nek jare wong Jawa iso aja rumangsa iso rumangsa. Ya. Iso apik duduk rumangsa apik. Lah iki wong Jawa kur diwalik ngono wis beda arti. Saestu ini. Kita perhatikan masalah ini. Jenengan paling ya tahulah. Untung saiki ono masker. Lho saestu Pak ono masker salah fungsine. Ya, kemarin itu selain karena kemarin pandemi juga salah satunya lumayanlah gawe ngurangi bau sing. Nah, ini ayo kita bisa apa ya ibaratnya. Wis jangan sampai lah gitu mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Gak khusyuk nanti Pak. Soalnya wis ngempet iki. Wong nek wis ngempet kan gak iso khusyuk to. Leres mboten? Bener ya? Makanya Nabi itu nek awak dhewe mohon maaf ya, pengen buang angin lah ndangkon batal nih to Pak. Jenengan ngempet suwi-suwi ku lho Pak, gak ngarah khusyuk, kemeringet nih iyo. Mbok pengen buang angin, buang air kecil, buang air. Wis to nek isih sak rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat jenengan ngenteni sik suwi, batal nih. Wudu wis. Katimbang jenengan kemeringet enggak khusyuk. Lagi rakaat siji jenengan ngenteni salam. Iya nek diwaca kul huwallahu ahad. Nek diwaca Ar-Rahman sak marine. Nah, lek gak kemeringet jenengan njaba jero iku. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perhatikan masalah ini. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, tidak tergesa-gesa dalam menuju masjid. Apa tidak tergesa-gesa itu? Nah, jangan. Ojo ora usah keplayon-playon, enggak usah. Enggak usah, Pak. Melaku wae. Kan Nabi perintahnya mendatangi sholat dengan ya wis koyo biasa nih umume, Pak. Jenengan melayu takbir iku ngos-ngosan lho. Enggak percaya buktekne. Makanya salah satu bentuk kita memuliakan sholat itu datang sebelum qomat. Syukur-syukur nih iso sadurunge adzan. Qomat jenengan masih baru dari rumah, masya Allah. Nih sepedaan yo gaspol rimblong loh. Nih melaku yo ndang pelayu gitu kan. Akhirnya saat takbir Allahu Akbar, saestu Pak, bisakah kita menikmati gerakan dan sholat tersebut? Enggak bisa, butuh waktu kurang lebih 2-3 menit loh Pak. Maka datangi sholat dengan tenang. Itu perintahnya Nabi. Datangi dengan tenang. Ya wis gak usah buru-buru, makanya nek pengen sampai ya budalo sak durunge. Ya termasuk sing sepedaan banter-banteran iki. Datang 1 hari sebelumnya lah, jangan nggak telat.
Loh kula Pak, kula nek pagi kan ngajar ke sekolahan. Saya juga ngajar SMP, ngajar SMA. SMP SMA di wilayah selatan itu masuknya 645. Nek wis 640 gak lanang, gak wedok, gak cilik, gak gede, gaspol remblong. Wes, masya Allah gitu. Untung gurune nek telat gak ditutup gerbangnya kan gitu. Loh saya itu ini Pak, bahaya. Datangi dengan tenang, termasuk masalah sholat. Makanya nek wis wayai sekarang kita ada jam yang bisa insya Allah 10 menit engkas adzan. Ya bisa jeda dulu lah, istirahat dulu. Leren si ibadah. Wayah dilut engkas maghrib budal. Dilut engkas isya sekedar persiapan. Ini yang harus kita lakukan agar bisa mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Kalau kita datang ngepres pas komat, akhirnya buru-buru nyampe masjid. Ya buru-buru nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk hal yang harus diperhatikan, jika memang makanan sudah terhidang, apa yang kita lakukan? Makan sih opo salat sih? Wis terhidang lho ya, dudu jenengan malah ngelek goro. Ono adzan jenengan hidangno makanan. Iki beda lho. Nah, terus Pak Ustadz nih makanan wis siap kan kon? Ma'amriyin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jenengan malah godhok mie. Iki ya jenenge ngelek perkor. Nih, karena saat terhidang itu, nek jare wong Jawa, luwih apik maem mikir salat katimbang salat mikir. Terus nggih? Lho apik ngoten niku. Lah nek makan ra enek nek meja jenengan ati mikir apa? Nek wis dihadap ya Allah wis siap. Karek ngentok Allahu Akbar ya semangat sih wis. Katimbang jenengan, mau rasane piye yo? Ya wis, mam sih. Ya, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la sholata bi hadratit ta'am. Tidak sempurna sholat seorang dari kalian apabila makanan yang telah dihidangkan siap. Wala huwa yudafi'uhul akhbasan, atau apabila dia menahan buang air besar atau buang air kecil, termasuk angin. Saestu, Pak. Kalau masalah makan kita akan kepikiran, Pak. Kepikiran kita, sholat itu soalnya sholat berjamaah itu enggak cukup loh Pak 10 menit. Berangkate menunggu qomat, terus sholate, zikir. Kecuali jenengan mari salam langsung balik. Akhirnya kan juga gak bisa berzikir, gak mendapatkan tuh keutamaan membaca ayat kursi, kalimat subhanallah dan lain sebagainya setelah sholat. Jenengan langsung bablas. Mana akhirnya? Makanya ma'amse engko sholat di akhirnya tenang. Termasuk tadi menahan buang air besar, buang air kecil, kemeringet jenengan gak akan khusyuk. Batal nosi, kecuali karek salami. Jenengan kalau wis ate salam jangan lagi ratok kroso gitu. Karek salami tok, nggak apa-apa ditahan. Karek titik, ya karek titik. Karena nanti kalau kita sendiri yo kehilangan keutamaan sholat berjamaah. Meskipun nanti kita juga mendapatkan keutamaan berjamaah karena kita sudah menghadiri karena uzur syar'i. Tapi nih guru karek salam kan nggak ono sak menit, nggak ada setengah menit. Kalau emang gak kena bener-bener yo batal nolah. Batalkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, agar kita bisa khusyuk, berdoa Pak. Berdoa minta kepada Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di antara doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal arba. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari 4 perkara. Min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'. Ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, ya, jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak didengar. 4 hal. Hafal nggih? Ada yang tidak hafal? Ada yang tidak hafal? Kalau nggak hafal, datang ke sumber mancing ten griya kula, nggawa gula. Ya, ayo kita hafalkan.
Kita hafalkan ya, kita hafalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya akhlak yang baik yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Dalam surat apa tadi? Al-Mu'minun. Kemudian berikutnya apa tadi? Setelah sholatihim khosyi'un, lanjutannya apa? Apa? Anil lagwi mu'ridun. Apa artinya itu? Coba dibaca. Anil lagwi mu'ridun. Terjemahannya. Cukup. Yang sia-sia. Bapak Ibu, muslim yang baik itu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini akhlak yang baik, akhlak yang luhur, meninggalkan sing gak manfaat blas. Nek ra ono manfaate tinggalno, nyapa ngentek-ngentekne waktu. Wong waktu itu akan dipertanyakan di hari kiamat. Ya. Umur ya akan ditanyakan di hari kiamat. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnah. Umurmu entek gawe apa? Ya. Entek gawe apa gitu loh. Hati-hati. Iman-iman. Kalau kita menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Naudzubillah. Kadang kita sebagai seorang muslim iki yo yang ngerayangi cidoke dewi-dewi nek terus tiyang Jawa nggih. Kadang-kadang kita itu yo ibadah lungguh ngaji ngene iki lho, Pak. Ngapunten lho ya. Iku 2 jam rasane sikil iku wis kemeng, ditekuk mburi, dilurusne. Ya toh? Diarahno ngiwa, diarahno nengen, gegere iku ya rada ditekuk-tekuk gitu kan. Tapi kalau mohon maaf suruh di depan TV 2 jam iku ya tatah kok. Ada apa gitu kan? Lu bukan berarti kita ngelarang delok TV lho Pak, nek tayangannya pengajian kan gak masalah. Sing apik-apik atau yang mubah kan gitu. Nah, ada apa gitu loh. Ngadeg suwi ya ta? Ngadeg 45 menit, rakaat kedua 10 menit. Sesuk balik pora. Nglet-anglet pripun jenengan? Benjing balik mboten? Oh, golek masjid liya. Loh tapi lak kon ngadeg 2 kali 45 menit nonton bareng Piala Dunia final pisan tatak pora. Nih ibu-ibu wis gak paham ngene iki, bapak-bapak wis. Paham mboten niki? Pripun? Kuat pora Pak 2 kali 45 menit? Kuat Pak. Kok ngadeg wong jinjit wae direwangi? Enggak percaya? Ora apa-apa wis. Ada apa? Gitu kan gitu. Ini ma'asyiral muslimin. Bukan berarti kita ngelarang. Ini yang harus kita, ibadah kita dengan untuk dunia kita itu berapa perbandingannya. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Olahraga jogging 1 kilo tatak. Sepedaan ontel 50 kilo budal. Pengajian 10 kilo wah dotat. Padahal gur bondo nguntir gas. Dalane sirotol mustaqim. Dalan yang lurus aspalan. Durung watu sing ditumbuk-tumbuk to jenengan. Nah. Ning daerah Singosari kok koyoke enggak enek ta. Watu sing isih tumpukan terus lewat ora enek to. Makadam lak dereng wonten to mriki. Lho wis ra enek. Sirotol mustaqim kabeh mriki. Aspalan halus. Bondo nguntir gas. Ngono yo 10 kilo. Waduh tat, sepeda nontel 20 kilo. Kowe ku celdek tat. Wong biyen aku yo tau 50 kilo tak budali yo. Ah, ya Allah. Nah, ini Bapak Ibu. Bukan nggak boleh sepeda, silakan sepeda nontel wis to. Ngelegrek ngono ora apa. Tapi ayolah kita muhasabah. Tujuan kita olahraga itu biar ibadahnya semakin kuat kan gitu.
Jangan sampai malah olahraga melalaikan ibadah. Nek olahraga awak dewe itu memang karena diniatkan agar menunjang ibadah, olahraga ini lo dadi ibadah. Paham niki? Nah, jadi Rasul mengingatkan kita min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda bagusnya keislaman seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Dan dalam hadis lain disebutkan min husnil islamil mar'i qillatal kalam fi ma la ya'nihi. Tanda bagusnya Islam seseorang itu mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Makanya pilihannya cuma dua, fal yakul khairon au. Paham ini? Berkata yang baik atau penak sing di podo angele, Pak. Belajar meneng iku ya angel kayak belajar ngomong. Soalnya netizen itu senengane komentar. Sembarang kali lah pengen dikomentari to Pak awak dhewe niku. Leres mboten? Tonggo klambine elek ya Allah, mergawe mendina lho duwite ge apa? Klambine apik ya Allah, ngono lho deloken. Sombongnya. Repot. Netizen kita itu saat ini seperti itu. Ayolah, pilihannya cuma dua itu tadi, berkata yang baik atau diam. Dan muslim sing apik, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sing apik niku kriteriane ketika ada muslim yang lain selamat dari lisan dan tangan kita, selamat dari gangguan lisan kita, selamat dari gangguan tangan kita. Jelas niki Pak? Kemudian juga apa? Menunaikan zakat. Ini akhlak yang luhur, perintah juga. Dan kalau kita berbicara masalah zakat dalam Al-Qur'an itu kadang ya kalimat zakat itu digunakan untuk sedekah, begitu pula sebaliknya. Tapi kalau kita membahas ini ada yang wajib, ada yang sunnah lah istilahnya. Kalau seperti zakat fitrah, zakat harta benda atau zakat pertanian itu sifatnya wajib. Ada yang sedekah. Maka juga usahakan kita itu berupaya untuk sedekah Pak, meskipun nggak oke. Paham nggih? Berusaha untuk sedekah meskipun nggak banyak. Karena dahulu sahabat-sahabat Nabi juga bersemangat dalam masalah ini. Bersemangat. Sampai-sampai nyampaikan kepada Nabi dzahaba ahlad dusur bil ujur. Ya, bahwasanya orang-orang kaya itu telah pergi membawa pahala yang banyak. Soalnya mohon maaf ya, orang kalau nggak punya duit dan orang kaya itu ada perbedaan Pak. Wong sugih sholat, wong miskin, wong sugih puasa, wong kaya, wong puasa, orang kaya zakat, orang miskin nerima, wong sugih sedekah, orang nggak punya, paham? Maka kaya itu nggak apa-apa Pak, selama digunakan dalam kebaikan, ya termasuk itu. Tapi nih nggak yang disedekahkan ya gagain jenengan sering senyum lah gitu ya. Sholat duha disemangati, zikir semangat, itu semua adalah sedekah. Masuk sesuatu yang asing, paham? Maksiat terus menerus dilakukan terang-terangan, lama-lama orang menganggap biasa. Leres mboten? Sekarang kan mohon maaf, kalau kita melihat informasi di media sosial, ya, oh artis A, artis B itu hamil di luar nikah, koyok wis gak ono isin-isine, gitu loh. Naudzubillah ini. Makanya sekali lagi, anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka, khususnya yang punya anak perempuan. Ya, khususnya yang punya anak perempuan. Ya termasuk di anak laki-laki juga, gitu loh. Anak meneng iku rung jamin apik. Anak nggak tahu metu kamar ya rung jamin apik. Soale ono sing jenenge HP. Bukan kita menyalahkan HP loh Pak. Wong HP gawe pengajian ya kenek, leres mboten?
Yang perlu kita ajarkan ke anak adalah bagaimana penggunaan HP yang positif. Makanya diajari akhlak yang baik, merasa diawasi oleh Allah dan lain sebagainya. Karena yaitu tadi pergaulan semakin bebas, tengah wengi arek wedok metu karo arek lanang. Isa SMP goncengan lanang wedok, ngono bapak rapopo le sampean jebut-jebutan bendino. Aku ya malah seneng, ya iya bapak gak ngetokno duit deh. Ojek gratis, tapi kan ya diperhatikan ini. Loh ada loh Pak model orang kayak gini. Ingat ya bahwasanya sing jenenge manusia itu duduk malaikat gitu kan ya. Harus hati-hati. Jangan sampai ini. Maka hati-hatilah. Jaga bener-bener anak-anak kita. Ya, jaga bener-bener anak-anak kita. Maka alhamdulillah salah satu tempat yang ibaratnya lebih baik lingkungannya adalah pesantren. Kita nggak mengatakan semua pesantren itu baik, mesti baik, tapi setidaknya lebih baik daripada di luar. Tapi semua kembali ke orang tua juga. Engko nek mulai diculne karo wong tuane ya piye. Makanya juga orang tua ada pengawasan juga saat anak di rumah, harus diperhatikan ini. Apa nek di anak wedok iku harus lebih primpen. Napa primpen niku nek tiyang Jawa? Salate wong wedok sing paling apik ten pundi ta, Pak? Rumah bagian ndi? Kamar bagian ndi? Tempat paling tersembunyi di rumah. Bukti Islam menjaga bener-bener. Primpen nek jare wong Jawa, bener-bener ini. Makanya kalau anak perempuan bener-bener. Ibu-ibu juga jangan seneng upload foto anak ini media sosial. Alhamdulillah gitu. Anakku sudah hafal karo foto nih, jret. Berat ini. Gak usah. Tulis saja alhamdulillah. Anak kami hari ini telah menyelesaikan, cukup lah. Kalau nggak ada kepentingan apa tuh, ini gitu. Memang sebagian pondok ada yang ngeblur di flag untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk laporan dan lain sebagainya. Kan sekedar itu. Apa jenengan nate laporan sapa iki? Atau promosi? Jangan. Hati-hati. Ya, para ibu-ibu hati-hati. Jangan luapkan kebahagiaanmu dengan mengorbankan keluargamu. Naudzubillah, hati-hati. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah ini yang dapat kami sampaikan. Rodok suwi iki ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan iki jane rung cukup untuk menggantikan beberapa kali pertemuan yang off gitu kan ya. Tapi setidaknya ini bisa mengobati kangen kula ten gene panjenengan sedaya. Alhamdulillah kajian pada hari ini telah kita selesai laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, menjauhkan dari segala keburukan-keburukan, dan saudara-saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.